Bu Raffi. Ini Bu Raffi. Bu Raffi, pertemuan yang lalu sampai di mana? Apakah baru kontrak atau mungkin sudah ada? Minggu kemarin masih kontrak Bu Susi. Oh, belum ada masuk materi apapun. Belum. Ya, baik, kita mulai yang ini ya. Kita mulai masuk ke pengertian riset operasi. Nah, kalau kalian lihat slide ini, ada beberapa tulisan yang ada di atasnya yang menunjukkan seperti apa sih riset operasi itu. Ia akan mempelajari hal apa saja. Jadi memang pada umumnya riset operasi membicarakan tentang bisnis. Nah, kenapa sih orang matematik perlu belajar tentang bisnis juga ya? Mengingat salah satu dari job profile kita adalah edupreneur, di mana edupreneur itu juga urusannya sama bisnis. Tetapi sekalipun demikian, sebagai salah seorang dari calon pendidik, maka juga kalian harus mengerti bisnis. Bisnis itu juga tidak hanya artinya jual beli, tidak seperti itu, tapi lebih ke manajemen. Jadi riset operasi di sini yang kita sampaikan lebih ke manajemennya. Ada strategi, ada bagaimana inovasi yang bisa kita lakukan dan sebagainya. Nggak mau. Nah, oke. Ini agak macet. Sudah. Nah, di sini ada definisi riset operasi yang yang biasa digunakan. Jadi operasi di sini bukan pengertiannya sebagai operasi hitung, tambah, kurang, bagi, tidak seperti itu, tetapi lebih banyak kepada designing ini lebih kepada efisiensi, lebih kepada planning, lebih kepada requirement dan sebagainya. Nah, itu pada akhirnya kita akan membuat sebuah keputusan, memanage sesuatu menjadi lebih baik dan lebih efisien. Nah, kadangkala hal-hal yang mempengaruhi sebuah keputusan itu bisa berupa biaya, kemudian bisa juga jadi kayak over budgeting gitu ya. Kemudian bisa juga selain biaya overtime. Jadi waktu yang diperlukan itu menjadi lebih banyak daripada kalau kita tidak melakukan manage yang baik. Kalau dengan manage yang baik, tentunya hal-hal tersebut bisa kita lakukan efisiensi. Nah, itulah tujuan kita melakukan kuliah riset operasi. Lebih kepada bagaimana kalian bisa melakukan efisiensi di beberapa bagian. Ya. Tadi sudah Ibu sampaikan apa itu operation. Operation di sini bukan berarti operasi tambah kurang bagi, tidak. Tapi lebih kepada tindakan, do ya. Lebih kepada what you can do, apa yang bisa kamu lakukan, yang bisa diterapkan untuk beberapa masalah atau hipotesa. Nah, ini ada kata-kata beberapa masalah ya. Kadangkala pada riset operasi memang lebih banyak dia berbentuk sistem seperti itu ya. Dia mempunyai problem satu, problem dua, problem tiga yang kemudian dijadikan satu masalah untuk diselesaikan secara bersama atau secara simultan. Sedangkan pengertian research di sini itu adalah sebuah proses yang terorganisir untuk mencari kebenaran terhadap masalah tadi. Ya. Ini beberapa pendapat riset operasi dari beberapa ahli, ada Morse, ada Churchman, Arkoff, dan Arnold, dan sebagainya. Riset operasi sendiri sudah lama dikembangkan, tetapi awal-awal tahun 19-an gitu ya, 1900-an, itu mulai dikenal, diawali dari marinir ya. Waktu itu marinir. Kenapa kok bisa di tentara gitu ya berkembangnya? Saat itu ada perang ya, ada perang. Bagaimana cara membawa
bahan pokok atau bagaimana membawa senjata, jadi istilahnya itu perbekalan ya, perbekalan tentara ke daerah perang. Harus membawa seoptimum mungkin karena jalan yang dilalui cukup berbahaya ya, karena namanya perang, jadi tentunya bagaimana bisa membawa seoptimum mungkin, apakah itu persenjataan ataukah itu bahan makanan, sehingga saat di tempat tujuan bahan tersebut bisa digunakan dengan baik tanpa mengurangi banyak hal. Nah, dari sinilah berkembang riset operasi. Terus sampai hari ini luar biasa perkembangannya, sehingga bahkan solusi-solusi yang tadinya diharapkan solusi-solusi secara analitik, kali ini banyak yang sudah melakukan solusi pendekatannya melalui numeris. Walaupun memang pendekatan secara numeris itu tidak terlalu kita harapkan, mengingat solusinya adalah hanya dalam bentuk Ibu bilangnya pendekatan, tidak fix ya. Tetapi ya dengan adanya analisis error ya, di mana errornya kita upayakan seminim mungkin, maka diharapkan solusi yang kita hasilkan menjadi solusi yang terbaik. Nah, jadi error itu ada beberapa ya, ada yang kita sebut sebagai error absolut, ada error relatif, ada error karena pembulatan atau floating error, ada yang kita sebut sebagai truncation error atau error karena pemotongan bilangan. Ya, oke, ini definisinya para ahli ya. Jadi lebih kepada teknik, lebih kepada teknik dan peralatan ilmiah untuk penyelesaian problem. Ya. Ada tugas, mohon maaf. Ya, langsung slide-nya sudah ada warna merah. Nanti dibuat rumahnya Bu, mungkin dalam bentuk forum diskusi aja Bu Raffi. Di forum diskusi, tidak usah assignment. Jadi cari definisi yang lain selain yang disampaikan tadi. Nah, dengan demikian kalian definisi tadi coba nanti disertakan juga rujukannya. Kalian ngambil dari mana rujukannya, dituliskan. Jadi kalau misalnya Miller, ngambilnya dari mana sih gitu ya. Kalau ini kan sudah ada ya. Di sini tidak Ibu tuliskan. Tapi di definisi ini Ibu ambil dari buku Lieberman. Oke. Ini tadi masih pengertian riset operasi secara umum seperti apa. Nah, sekarang kita kalau kamu lihat gambar ini gambar gear ya. Gambar gear, satu saja tidak beroperasi, maka yang lain tidak akan bisa beroperasi dengan baik. Misalnya yang rusak, apalagi yang tengah nih yang rusak. Walaupun dia paling kecil di antara ketiga ini rusak, maka ini tidak bergerak. Ya, ketiga ini tidak bergerak. Satu ini rusak, maka ini mandek. Kalau ini mandek, maka tidak berputar. Ini juga tidak berputar dan seterusnya. Nah, demikian juga pengertian dari riset operasi tadi. Dia saling terkait, di mana sistem-sistemnya itu bisa sistem yang bersifat deterministik maupun sistem yang bersifat probabilistik. Nah, yang deterministik berarti kita hitung ya, kita bisa prediksi misalkan kapasitas ruangan. Nah, itu kan bisa kita ukur ya. Satu ruangan ini cukup untuk berapa orang? Nah, itu masih bisa kita katakan. Atau kalau saya memiliki boxnya katakan boxnya minuman kemasan ya, yang gelas misalnya. Satu box ini isi berapa? Nah, itu bisa saya hitung, bisa kita ukur. Nah, itu ya, itu namanya deterministik. Sedangkan kalau probabilistik kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nah, kalau tadi kan ada keterbatasan yang biasanya kita sebut sebagai kapasitas. Ya, jadi deterministik itu lebih kepada kapasitas. Sedangkan probabilistik itu lebih kepada kira-kira yang mau beli minuman kemasan ini bulan depan ini berapa orangnya. Ada nggak yang tahu?
Kan belum tahu ya. Tapi kita bisa dukung dengan data sebelumnya. Kita bisa melakukan forecasting data dari sebelumnya. Nah, kejadian yang seperti itu kita sebut sebagai probabilistik. Nah, ini jadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ini dalam sebuah riset operasi. Sehingga mata kuliah riset operasi kita letakkan di belakang. Harapannya kalian sudah menempuh mata kuliah pendukung untuk membangun sebuah sistem. Ya. Harapannya seperti itu. Sekarang kita lihat model. Model ada beberapa model di sini. Ada pertama kita sebut model ikonik. Nah, ini mungkin Anda sudah tahu ya model ikonik itu seperti apa sih. Nah, ini penggambarannya bisa dilihat ya. Peta dan sebagainya. Nah, ini bisa mudah untuk kita lihat. Nah, tetapi tujuan kita bukan ke ikonik ini, ya. Kita ke model matematik nanti. Nah, ini model analog. Nah, ini juga bukan tujuan kita ya. Ini juga bukan tujuan kita. Walaupun nanti ada bagian dari topiknya riset operasi, tapi sekarang kayaknya sudah nggak saya gunakan karena sudah dialihkan ke mata kuliah pelabelan sama pewarnaan, yaitu Sothespat. Sothespat atau PERT itu sudah karena itu menggunakan ini model analog. Grafnya ya, ada analisis graf di situ atau analisis ini contohnya jaringan transportasi. Nah, untuk grafnya itu sendiri kemarin disepakati kita tidak sampai sejauh itu karena terjadi bahan atau materi yang bersamaan dengan mata kuliah lain. Jadinya kita tidak gunakan yang itu, tetapi topiknya keep going ya. Baik, nah fokus kita di sini. Fokus kita adalah di model matematik. Nah, model matematik ini bentuk yang paling abstrak. Jadi kita menggunakan simbolnya, simbol-simbol matematik, hubungannya dari sebuah sistem, menggunakan teori-teori pendukung, baik itu kasus-kasus fisika, kasus-kasus biologi, aturan-aturan yang bermain pada sebuah sistem dan sebagainya, itu harus kita perhatikan. Oke, lanjut. Tadi sudah saya sampaikan ada deterministik dan ada probabilistik. Yang paling kita harapkan itu deterministik, enak sudah ada gitu ya, sudah given gitu ya. Kalau sudah given itu tidak terlalu pusing kita memikirkan, memprediksi berikutnya seperti apa. Tapi kalau apes, ini kalau apes. Tapi yang terjadi yang paling banyak itu justru yang probabilistik gitu. Karena pemodelan itu tujuannya lebih kepada kita buat model untuk ke depan itu seperti apa sih? Gitu ya. Ke depan itu seperti apa? Itu gunanya model. Kita tidak membicarakan yang sudah lalu, tetapi kita menggunakan data masa lalu untuk memprediksi masa depan. Nah, itulah tujuan kita membuat model matematik. Jadi tidak bisa lepas ini dari probabilistik. Makanya harapan saya seharusnya kalian sudah lulus mata kuliah metode numerik. Sudah lulus ya? Sudah lulus belum? Atau sudah nempuh? Belum? Belum Mbak Aulia? Masih menempuh. Sedang menempuh. Oke, kalau sedang menempuh diharapkan balance ya, jadi waktu menyelesaikan permasalahan yang ada di metode numerik nanti juga muncul di sini itu semoga saat itu dipakai itu sudah selesai dibahas pada mata kuliah tersebut. Kalau tidak terpaksa dibahas sendiri repot ya. Biar urusannya Bu Raffi metode numerik. Aku. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kita harapkan keduanya terjadi secara sinergi. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan dalam pembuatan model matematik. Oh ya, kayaknya saya lupa membuat tabel ya. Harusnya ada satu slide sebelum ini. Nah, nyungsep dia. Oke, sebelum slide ini ada namanya seperti apa sih kita membuat model matematik. Pertama dari real problem dulu. Real problem. Terus kita lihat, kita definisikan
mendefinisikan, kita membuat hal-hal yang terkait ya. Jadi kita tengok yang bisa kita definisikan apa. Mungkin di situ ada peubahnya. Peubah. Terus kita melihat si real problem ini dibatasi oleh apa. Itu yang kita sebut sebagai batasan masalah. Nah, untuk batasan masalah ini berarti kita perlu membuat asumsi-asumsi. Itu tahap kedua ya. Nah, setelah kita punya batasan, kita buat asumsinya untuk membatasi hal tersebut, dan kita ada peubah. Nah, peubah tadi kita buat hubungan dari si peubah tadi. Apa ditambah, dikurang, atau kita menggunakan persamaan diferensial, atau kita menggunakan riset operasi. Nah, di situ kita gunakan aturan-aturan hukum-hukum yang berlaku. Apakah itu hukum Newton, atau apakah itu hukum keseimbangan, macam-macam ya. Aneka hukum yang berlaku, aneka hal-hal fisik yang berlaku terhadap si kondisi real problem tadi, itulah yang membuat dia menjadi sebuah model. Itu model matematik tadi. Nah, dari model matematik ini kita selesaikan. Selesaikannya seperti apa? Tidak kita selesaikan secara adat ya, tetapi berdasarkan si model tadi. Modelnya kemana? Lebih mengarah kemana? Kalau di kebersamaan diferensial, maka penyelesaiannya dengan menggunakan, nah mabuk deh nih. Komputernya mati. Kayaknya memang komputer saya, Bu Raffi, yang mabuk ini. Tengoklah ini. Tadi kan dia bergerak sendiri ya. Nggak diapa-apain itu. Sampai mana tadi? Hilang dah. Ini tadi ya, Nak? Bukan ya? Kayaknya setelah ini ya. Nah, oke, satu. Buat model, Bu. Sampai sini dah. Nah, setelah kita dapatkan penyelesaian si model, baru kemudian kita cek validitasnya. Valid nggak ini? Bagaimana cara kita mengecek validitasnya tadi? Solusi model sama solusinya ini beneran nggak ini ya? Nah, itu bisa kita dekatkan sama real problemnya. Sesuai nggak? Bisa jadi sesuatu yang katanya real problem itu kalau ditambah maka dia meningkat. Ternyata model kita mengatakan sebaliknya. Kalau ini ditambah, hasilnya malah menurun. Berarti ada yang nggak pas di sana. Mungkin pada saat kita mendefinisikan peubah, saat kita membuat modelnya ada yang keliru. Jadi kita harus kembali lagi. Berarti ada nggak tepat. Atau barangkali sejalan. Kok sejalan ya senang ya. Nah, senang. Oh, ini bagus nih. Yang paling baik itu kalau validatornya memang orang yang berkecimpung di bidang tersebut. Setelah kita validasi, baru bisa diimplementasi. Nah, itu yang disebut sebagai tahapan model. Nah, kadangkala model yang kita buat itu masih terlalu rumit. Makanya ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam model yang ternyata lebih kompleks ya. Kalau modelnya tidak linear, nah, kita usahakan melinearkannya, tetapi jangan dipaksa. Jangan dipaksa kalau tetap nggak bisa linear, jangan dipaksa. Ini kadang kayak kemarin ujian skripsi modelnya linear semua, padahal udah jelas scatter plotnya nggak linear, nah, gitu. Jadi jangan dipaksa ya. Kalau nggak linear setelah dilakukan transformasi pun ternyata tidak dapat diperoleh hubungan yang linear, maka full stop dah di situ, nggak usah dilanjutkan. Kalaupun dilanjutkan, selesaikan dengan fungsi yang non linear tadi. Yang berikutnya kita sebut sebagai reduksi peubah. Kalau peubahnya tadinya 10, mungkin kita menyelesaikan dengan secara dual, dengan kacamata berbeda, sehingga peubahnya bisa kita reduksi, bisa kita kurangin. Demikian juga dengan kendalanya. Mengubah sifat variabel yang sulit itu kalau kita diskrit, karena kita tidak bisa bekerja kalau diskrit itu ya just di titik itu sudah tidak bisa pada diantaranya. Nah, jadi kadang-kala kita lakukan transformasi menjadi peubah yang kontinu. Kalau ada fungsi tujuannya ganda, sebaiknya fungsi tujuannya simple aja, yang tunggal aja, tidak perlu banyak-banyak. Nah, tetapi ada kalanya si fungsi tujuannya itu tetap ganda terus gitu. Maka bisa kita lakukan dengan solusi goal programming, karena itu bisa untuk multi objektif. Jika dia memiliki unsur dinamik,
sebaiknya unsur tersebut kita minimalisir menjadi unsur yang statik. Karena kalau dia bergerak terus ya di tengah itu, sebuah fungsi gerak terus, wah itu kita susah menstabilkannya. Ya, makanya itu tadi yang Ibu sebutkan di depan, ada beberapa batasan-batasan masalah. Salah satunya dengan ini tadi, mengeluarkan unsur dinamik menjadi statik. Mengasumsikan peubah acak menjadi suatu nilai tunggal deterministik, karena tadi ya kita pinginnya sih yang deterministik, yang ya pasti-pasti aja lah, nggak usah yang probabilistik, tapi ya tidak seindah itu juga. Nah, ini ada beberapa hal, jangan sampai keliru. Saya rasa tidak perlu saya bacakan satu persatu, karena ini konsepnya sama ya. Artinya buatlah model sesimpel mungkin. Jadi matematik itu ya, makin model itu simple, makin dia general, itu sesungguhnya makin indah. Jadi jangan senang kalau modelmu itu kompleks. Nah, kalau modelmu kompleks berarti ibaratnya gini, kalau bisa memudahkan, kenapa kita menyulitkan diri? Jadi konsep kita real problem menjadi model matematik sebenarnya memudahkan, menyimpulkan suatu permasalahan menjadi model matematik yang bisa diselesaikan, bukan membuat menjadi tambah runyam. Itu konsep pembentukan model. Ini tadi sudah saya sampaikan di depan. Identifikasi, penyusunan, analisa model, validasi, dan implementasi. Ini nggak saya baca semua ini. Identifikasi. Tadi udah diomongin, nggak usah dibaca. Nah, ini yang perlu. Dalam penyusunan peubah, terutama kalau kita masuk ke peubah keputusan, hal-hal yang perlu Anda lakukan di situ, perhatikan, buatlah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian perhatikan satuannya. Misalkan kadangkala kalau kalian buat atau mungkin di buku pun begitu. Misalnya X1 sama dengan kursi, X2 sama dengan meja. Nah, itu nggak benar. Harusnya apa? X1 adalah banyaknya kursi yang terserah yangnya apa, diproduksi kah, yang dijual kah, yang di apa. Banyaknya meja yang tergantung permasalahannya. Nah, kadang-kala juga SPLDV yang di sekolah menengah ada contoh pensil sama buku. Banyaknya pensil yang apa, dibeli kah? Terus dalam kurung jangan lupa satuannya. Apa satuannya? Akan berbeda kalau satuan pensil buah dengan satuannya lusin. Atau satuannya kotak. Akan berbeda halnya kalau air kemasan. X1 sama dengan air kemasan. Kalau yang satu ukurannya air kemasan lagi, ukurannya banyak ya. 220 mili, 330 mili. Botolankah? Gelasankah, atau dalam bentuk box, atau jangan-jangan bentuknya galon. Nah, jadi satuan itu sangat menentukan. Itu jangan lupa. Berikutnya, objektif atau fungsi tujuan. Nah, di sini kita menetapkan tujuan untuk pengambilan keputusan seperti apa. Yang namanya riset operasi pada umumnya kita nggak jauh-jauh dari optimasi, maksimum, atau minimum. Apapun itu biasanya seperti itu. Kadangkala cuma berubah sedikit aja, ya. Kemudian ada constraint atau kendala, itu berarti pembatasan-pembatasan. Oke. Ini nggak saya baca semua ya. Oh, filenya belum saya taruh ya. Nggak berhasil tadi saya buka. Untuk masuk ke Zoom aja saya tadi kewalahan. Sampai berapa kali tadi Bu Revi. Jadi asal diklik itu ya, dia masuknya ke ini loh, ke sister. Nah, setelah masuk ke sister, dia mandek sudah. Nggak ada yang bisa diklik. Akhirnya tadi saya masuk Zoom As, saya ketik nomor tadi itu, nomor apa namanya, nomor meetingnya, baru dia bisa masuk. Tahulah
Nah, ini tadi mau dimasukkan ke MMP tapi belum sukses, nanti tak masukkan. Jadi sebenarnya ini tidak perlu dibaca semua, hanya yang perlu tahu hal-hal penting saja ya. Nah, ini apa aspek? Nah, ini sudahlah ya, udah nggak usah. Tadi udah diomongin, nggak usah ini kayaknya. Nah, analisa model, oke, ini boleh. Karena tidak semua perlu kamu dengan membaca aja sebenarnya bisa sih. Untuk melakukan analisa model, jadi yang sering kali kita lakukan analisa model ini. Kadang-kala kita berhenti cukup di optimal, setelah optimal SWOT gitu loh. Selesaikah permasalahan tadi? Kalau dalam riset operasi enggak. Ada yang kita sebut sebagai analisis post optimal. Analisis post optimal ini berarti kita melihat sejauh mana hasil solusi kita itu masih tetap benar. Jika terjadi perubahan-perubahan pada fungsi kendala atau mungkin perubahannya justru terjadi pada fungsi tujuan. Misalkan dalam sebuah yang namanya fluktuasi transportasi misalnya. Sekarang ini kan yang namanya BBM itu bisa naik dalam sebulan bisa 2 kali, sebulan bisa sekali gitu ya. Nah, itu kan fluktuasi dari harga BBM. Nah, hasil yang sudah kita peroleh itu optimal sampai sejauh mana perubahan si harga BBM. Itu yang kita sebut sebagai analisis post optimal. Gitu ya. Oke, saya nggak membacakan satu persatu. Validasi tadi sudah saya omongin, dibandingkan ya performan dan penerapan. Saya mau langsung masuk ke ini aja. Metodenya. Nah, yang paling kita harapkan itu adalah metodenya analitis ya. Nah, itu yang sangat diharapkan. Tapi kadang tidak seindah itu. Maka kita masuklah ke numerik. Nah, kalau sekarang itu bukan cuma sampai Monte Carlo, itu masih ada lagi yang heuristik ya. Jadi Monte Carlo ini lebih ke penyelesaian secara heuristik. Jadi berkesinambungan, jadi numerik, Monte Carlo. Sekarang malah ada fuzzy lagi. Tapi dia di luar ini, nggak masuk Monte Carlo. Jadi ada fuzzy, pendekatannya lebih baik sih sebenarnya, karena melihat banyak aspek tapi lebih ribet dikit. Analitik tadi, nanti pakai grafik ya. Ini metode numerik sudah diomongin tadi. Ini Monte Carlo. Seperti apa sih Monte Carlo itu ya? Nah, seperti ini. Pada umumnya pendekatan yang dilakukan menggunakan konsep kalau yang pertama lebih enak deterministik, ini probabilistik. Agak ribet sedikit, yang ini agak ribet pasti. Karena nanti nilai sebelah kanan aja nanti masih pakai tren, masih pakai forecasting. Forecastingnya pun masih melihat apakah dipengaruhi cuaca atau tidak, whatever, macam-macam. Nanti kita lihat kalau waktunya cukup mungkin kita bisa masuk sampai sini ya. Tapi kalau tidak, saya kasih yang wajib-wajib dulu. Keterbatasan waktu ya. Mungkin. Kemarin nggak sempat masuk sampai sini ya Bu ya. Kan saya nggak sampai bahas nilai BI yang forecasting, nggak sampai ya. Belum Bu. Nggak sampai. Semoga bisa nutut waktunya. Nah, ini sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya. Ini sebenarnya udah diomongin sih. Karena pasti dia tentang optimum, nggak dibaca. Ini juga sudah disampaikan. Oke.
Oke, kalau gitu saya masuk ke slide berikutnya ya. Duh. Loh, kenapa GeoGebra salah? Ini tugasnya Raffi sih. Salah ini harusnya. Nah, ini salah satu ada beberapa permasalahan pemodelan. Nanti kita cermati bareng-bareng ya seperti ini. Ada sebuah perusahaan yang memproduksi meja, lemari, kursi dan sebagainya di mana prosesnya terdiri dari beberapa hal. Prosesnya itu ada perakitan dan ada proses finishing ya. Ya, untuk menghasilkan tiap satuan, untuk satuan meja itu dibutuhkan 4 jam perakitan, 2 jam finishing. Untuk pembuatan lemari membutuhkan 8 jam perakitan dan 2 jam finishing. Untuk menghasilkan satu kursi dan seterusnya. Laba tiap meja sekian, laba tiap lemari sekian. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita dapat menghasilkan laba yang maksimal. Nah, dari kasus ini yang pertama kita lakukan, kita lihat lagi tahapan tadi. Pertama, kita identifikasi, membatasi permasalahan, ya. Kemudian kita buat peubahnya. Nah, ini secara otomatis karena soalnya ini berdasarkan apa yang kita lihat di lapang, pembatasannya sebenarnya sudah dilakukan di sini. Apa pembatasannya? Labanya sudah dihitungkan, semuanya nih sudah terhitung, sudah dihitungkan, given sudah. Nah, sekarang kita akan membuat peubah keputusan. Menurut kalian apa peubah keputusan untuk kasus ini? Mbak Mas Rizky bisa bantu? Rizky Firmansyah. Menurut kamu, silakan dibaca dulu. Menurut kamu apa ya peubah keputusan yang tepat untuk kasus ini? Ada Rizky Firmansyah hadir nggak? Ada Ibu. Ada. Oke, piye Mas? Menurutmu apa nak? Apa yang akan kamu lakukan kalau melihat permasalahan seperti ini? Atau barangkali temannya yang lain boleh membantu? Siapa yang mau bantu? Apa peubah keputusan menurut Anda pada kasus ini? Hmm. Kok senyap? Apa menurutmu? Atau diskusikan dulu deh. Pakai berikut room tak? Oke, gini aja deh, pakai berikut room dulu ya. Berikut room. Ada beberapa permasalahan. Bisa tolong di screenshot ya, Mbak dan Mas. Ini permasalahan 1. Ini permasalahan 2. Ini permasalahan 3.
Dibagi mahasiswa ada berapa? 41. 6. 9. Kalau 9 jadinya tiap kelompok berapa? 9 kelompok. Dibagi 9 kelompok, Bu Rafi. Nanti kita kembali. Dibagi 9 kelompok, silakan masuk ke breakout room. Ibu ulangi ya. Soal nomor 1. Ya. Soal nomor 2. Soal nomor 3. 3 soal aja dulu. Permasalahannya tidak perlu sampai diselesaikan, enggak. Kita cukup sampai modelnya seperti apa. Nah, untuk model itu berarti Anda Astagfirullahaladzim, ini jadi kangen lapo. Nah, gue ya. Podo, aku iki mulai mau golek iki loh, apa? Coba liatin di MMP ya. Kan tadi tugasnya suruh nyari definisi riset operasi di forum diskusi. Iki aku mulai mau gak nemu-nemu loh. Makanya. Aduh, piye. Apa? Tadi nek 9 kelompok berarti kurang 2 ya, ide ya. Apa sih golek definisi loh. Wah, wes. Iki kita disuruh apa sih? Ya apa ya ngene loh. Ubah keputusan ki mau dijelaskan ta? Apa maneh iku? Boy gak dijelaskan ya? Mantes wes. Mantap lele. Apa iki? Sekarang kita harus menentukan kombinasi terbaik. Yuk karek ngitung siji yo. Iya dak sih. Karek ngitung siji terus disamakan dengan iku apa? Jam kerjanya beres. Kan apa banyaknya maksimal kan? Tapi masa semudah itu? Kok gak semudah itu dah? Si
Iki berat iki nek cuman bertiga tok iki. Masuk gak ono sing liyane. Wah, berkesarek. Kamu wis nemu, Dek? Boga, definisi riset operasi. Nggak. Oh, definisinya itu ya aku cari di internet ya. Ada buku-buku, beberapa buku, tapi itu udah termasuk yang di PPT tadi. Kan kita akan disuruh nyari yang lain. Oh, mm-mm. Oh, iki ono pakai yang si memaksimalkan kan. Nah, pembuatan model matematika menggunakan algoritma. Oh, si Kamu gak dijelasin no ibu lo. Eh? Aja nih iki lho podo ae karo nek misalnya ada ono soal yang diketahui apa aja, yang ditanyakan apa, terus dijawab kan ngono. Kan ini langkah-langkah yang kedua itu harus apa memperhatikan eh, apa aja objek-objeknya ngono kan. Terus yang ketiga merumuskan tujuan atau sasaran. Ya kan podo ae sih. Iya iya. Berarti apa langkah pertama ini? Iku apa? Eh mencacah kan? Mencacah mencacah antara objek-objeknya. Misalkan meja 4 jam 2 berarti meja dibuat tiga tabel, 3 baris 3 kolom. Jadi yang pertama objek meja, perakitan 4 jam, finishing 2 jam. Kan gaya model matematikanya dulu. Ono gak sih? Bah. Iya, iya yang ngono. Yang apa? Misalkan meja iku X, terus kursi iku Y ngono kan? Iya kayak ngono. Bah, iku tabelnya. Iku tabelnya biar biar apa ya? Perakitan iku apa X, finishing ku Y ngono loh.
Coba li. Coba buka Microsoft Word coba li. Disuruh apa deh mau? Ubah keputusan. Ndili Word li. Wah, aku tak ngepost dhisik wis. Terus Apa buatan si. Coba buatan tabel 4 baris 4 kolom. Gak tabel. 4 baris 4 kolom. Nah, Maruno iku objek. Coba sih. Terus sebelahnya iku perakitan, terus sebelahnya finishing, terus apa iku harga ya? Sebelahnya lagi harga coba. Spliten nombe soale yang di WA iso split. Nge-share ojo Microsoft Word tapi nge-share screen-nya. Nah, di split coba. Gak, koco. Coba sih. Di kontrol panah li. Kontrol panah ke kiri. CTRL terus klik panah ke kiri. Pas full screen kayak gitu. Apa itu? Pak, CTRL Oh ya Windows kiri, maaf, sorry. Nah, ajak gue ya lah. Hah? wes kan terus Nah, wes. Terus harga yo laba. Yo harganya itu diganti laba coba. kan Iya, ganti laba. lari. Ayo li. Terus Ben. objeknya itu diisi meja, lemari, kursi. Meja, lemari, kursi. Masuk ngene sih. Apa yo? Penting garap yo. Penting garap sih. Perakitan iku isian jame. Kabeh iku perakitan finishing mbek laban coba isin jame. Coba saya wis. Bener lambo. Nah, kok dimana? Loh terus gak ngerjakan sama sekali kalian. Wis. Tak mas. Labane tulis. Nah, terus Maruno di nang finishing iku ngisore tambah 1 tabel. Di finishing mbek perakitan tambah 1 tabel. Bisa? Nah, layout terus insert. Nah, insert below. Nah, itu. Nang ngisore finishing ku dikai 150 jam kerja. Terus nang perakitan nih 200 jam kerja.
Coba sih AI. Yes. 200 200 li. Nah, wes. Saiki hiraukan labanya. Sekarang kita fokus ke perakitan sama finishing. Coba perakitan dikasih dalam kurung X, finishing dalam kurung Y. Coba. Mbo ya iki bener apa enggak ya? Coba ya sih. Ayo Li. Perakitan dalam kurung X, finishing dalam kurung Y. Coba. Nah, Sudah. terus Marino untuk menghasilkan tiap satuan kan gini kan. Si ini. Iki berarti gimana? Untuk memaksimalkan 200 jam kerja sama 150 jam kerja. Piye iki sedene? Si, ini. Oh, apa meja lemari mbek kursine iki sing XYZ ta? Ngono gak sih? Iya ya. Iya ya. Terus finishing iku nek konstantane ya. Rakitan mbek finishingnya ya. Rakitan mbek finishing konstantane berarti. Hah? ya benar. Oh iya kayak efisien di awal konstanta kan sih. iya salah. Ayo. Nih. XBI-nya ya hapus li, yang perakitan nang finishing. Nah, terus di sebelahnya meja lemari kursi itu dikasih X, Y, Z. Kursinya Z, mejanya X, lemarinya Y. Coba. Kok dia ngomong? Halo? Li? Oh iya, bener. Ya Allah. Pengen tokan. Yang keciduk follow TikTok aku dapat 1 ampau. Mari kita nonton. Lagi ngapain Pak? Bapak follow TikTok Willy Salim Pak? Hah? Si. Agar lali aku. Bapak follow Passwordnya? Salim Pak? Mana? Siap follow nggak? Enggak Tre. Ya. Aduh. Kakak aja mau angpau nggak Kak? Syaratnya udah follow TikTok Willy Salim belum? Bang Rian, aku udah pakai. Saya jual ini harganya 50.000 nggak beli ya? Nah, coba Li, coba. Lek dioret-oret ya, coba sih. Untuk memaksimalkan. Coba dari perakitan dulu. Perakitan 4X, 8Y, terus 2Z sama dengan 200. Ngono ya, Dek? Ya, itu piro hasilnya? Coba betul.
Ayo, ayo. Semangat. Aku tak scroll TikTok ki. Cena. Hitung aja wis. Apa? Golekan X-nya. Kan X-nya kan kok ketemu Z-nya disendirikan. Z-nya disendirikan. Jadi kan persamaan pertama kan? Nah, mengko lek misalnya jadi persamaan pertama Z sama dengan titik itu disubstitusikan ke persamaan ke 2 sampai 3. Enggak. Harga 50.000 yang pertama nih dapat dari situ. Yang kedua digabung makanya engkau misalnya eliminasikan itu keduanya ketemu kan mereka itu butuh 2 toh, perakitan sama finishing untuk jadi satu item. Coba sih. Apa? Enggak, cuman caranya toh, modelnya aja. Tapi kan misalnya kita nggak nyoba dengan hasilnya, engkau pas dikongkon share screen lah guyu ibu Loh kok ngene iki? Cek dihitung. Iku 2X, 2Y, 2Z iku iso iku dibagi 2. 4 iku 4Z. 4Z. Iya. Cek li, nani li. Hah? Iya, Z-nya disendirikan. Nanti kan jadi Z sama dengan ini. Nah, lek wis ketemu Z-nya berapa, disubstitusikan ke masing-masing persamaan. Nanti nemu iku X sama Y-nya. Ngestak. Coba share screen. Oke.
Coba sih, coba sih. Tak apa-apa. CC 4.200. CT hilang ya. Nah, wes. Coba XBI-nya sekarang. Cari satu-satu. XBI-nya coba. Eh, eh. Kok ini ya? Bukan gini caranya. Iku lo, ele enggak sing make substitusi. Aduh, apa itu? Biasanya 3. Coba ai sih. Aduh. Iya, biasanya naik 2, naik 3 biasanya. Tapi boy aneh. Mau gak dijelasin loh lebih Bu Susi. Nah, tenan gak dijelasin mau. Iya, emang nggak dijelasin. Bingung sih nggak membaca PowerPoint. Iya, membaca PowerPoint. Kayak tahu di ngomong. Iya, coba selesaikan. Salah golek definisi, tapi definisi KPKP tercantum di PPT ini. Siapa sih Kan mulai? sama soalnya deh. Hah? Anak terlalu soalnya. Kak Guru mulai? Anak terlalu soalnya. Oh iya, anak telu. Iki siji ae deh, Guru. Iki reset operasi kapan sih entak jamnya? Astagfirullahaladzim. Tidak aja nih.
Ayo anu post dhisik definisi RO nang MMP. Anak lain. Hah? Anak lain. Oh gak kurung gremeng li. Terus Mbo wis anak bener tak rumahnya salah upload. iki. Hah? Anak rumahnya upload di MNP. Forum diskusi li. Coba ceken. Si aku anu de jurnal pertama. Jurnal pertama cariin definisi riset operasi menurut para ahli. Kok metu satu jurnal. Jurnal tau apa lagi? Heeh. Satu jurnal potongan ngono lho. Jurnal gak lengkap. Tapi ono iku. Gak apa-apa wis, mbok salah mbok bener gak. Gak masalah wis. Sing penting ono. Yo, ditutup ya. Ruang diskusi. Nah, bener, bener. Wis mari tapi.
apa-apa. Sementing apa? Iki loh, nang kene ya nek aku baca coba lihatan di MMP PPT-nya sudah di-share. Nah, kita ini disuruh membuat kali cara Baik, oke, sudah kembali semua. Saya coba pengen lihat yang dari room 3. Siapa room 3 tadi? Saya sampaikan hasil kalian seperti apa. Room 3. Mbak Gita, Mbak Helda, Jumrotun, Majesti, Sapna. Seperti apa hasilnya? Coba ditayangkan. Mungkin dari Ade Hilda bisa minta tolong di share screen gitu. Silakan. Apakah sudah terlihat? sudah. Monggo silakan. Baik Ibu, mungkin dari kelompok kami tadi untuk yang yang kita misalkan itu X1 itu sama dengan banyaknya kain sutra. Kemudian untuk yang X2 itu banyaknya kain wol. Kemudian untuk fungsi tujuan. Bentar. Apa X1-nya? Banyaknya kain sutra. Yang diapain? Yang dipotong, yang diproduksi, yang dijual, yang dibeli. Yang apa? Yang diproduksi. Yang diproduksi. Satuannya apa?
meter, gulung. Kan bisa ya? 1 gulung kain sutra, 1 meter. Nah, menurutmu ini satuannya apa kira-kira? Kilogram. Bukan. Beli kain 1 kilo gitu. 1 gulung mungkin. Ada 1 gulung. Ada ketentuan nggak? Ada dituliskan ada 1 gulungnya atau 1 meternya? Tahu apa? Ada ditulis? Kalau tidak ditulis maka disebut unit. Unit. Itu aja ya. Oke, lanjut. Diulangi lagi. Ubah keputusannya. X1 adalah X1 adalah banyaknya kain sutra yang diproduksi dalam satuan unit. Kemudian untuk yang X2-nya itu banyaknya kain wol yang diproduksi dalam satuan unit. Kemudian untuk fungsi tujuannya itu 40 didapatkan dari ini. Kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta untuk kain sutra dan 30 juta untuk kain wol. Berarti di sini untuk fungsi tujuannya 40 X1 ditambah 30 X2. apa? Maksimum atau minimum? Memaksimumkan atau meminimumkan? Maksimal. Ya, memaksimumkan Z sama dengan 40 dengan 40 X1 ditambah ini Z max. Terus selanjutnya kemudian untuk yang fungsi kendalanya itu ada berapa kendala? ada 3. Apa saja? Ini 2 X1 ditambah 3 X2 kemudian ini Bu, kita dapatkan dari tabel ini. Dan di sini maksimum penyediaan yaitu 60 kg. Berarti untuk tandanya di sini menggunakan kurang dari atau sama dengan 60. Nah, nama kendalanya, kendala apa? Yang pertama ini. Nama kendalanya adalah kendala untuk bahan baku benang sutra. Iya, bahan baku benang sutra. Oke, lanjut. Kendala yang kedua. Kemudian kendala yang kedua yaitu untuk benang wol. Di sini karena untuk benang wol di sini kita dapatkan 2 X2 itu kurang dari atau sama dengan 30. Kemudian untuk fungsi kendala yang ketiga yaitu tenaga kerja. 2 X1 ditambah X2 kurang dari atau sama dengan 40.
Seperti itu, Bu. Nah, ada tambahan lagi karena dia persamaan ini adalah persamaan untuk riset operasi, ada yang kita sebut sebagai syarat non-negatif. Karena outputnya tidak bisa dalam bentuk bilangan negatif. Oleh karena itu kita tambahkan X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0. Oke, good job untuk room 3. Terima kasih ya, Non. Berikutnya Ibu ingin yang soal yang permasalahan lain dari room 5. Silakan, room 5. Room 5 itu ada Mbak Azra, Fitriatul, Mas Evan, Nabila, dan Siti Latifah. Ya, silakan. Oke, Ibu. Untuk soal yang nomor berapa, Ibu? 2. Kalian ngerjakan yang mana? 2 apa 3? Mengerjakan semua. Oh, alhamdulillah, good job. Nomor 2 deh boleh. Atau nomor 3 kalian fevernya yang mana? Mau yang mana sih? Disuruh milih malah bingung ya. Sebentar, Ibu. Untuk soal yang ini, Bu. Mungkin teman-teman ada yang ingin mau menjelaskan, silakan. Silakan Mas Yoga saja. Ya dah. Baik, di sini untuk soal jenis ini, sebentar. Hilang suaranya. Oke, Bu, masih bisa. Di sini untuk perubahannya kita ambil X itu banyaknya kursi, banyaknya meja yang diproduksi dalam satu periode dalam satuan unit. Sedangkan Y meja sebagai X, Y sebagai banyaknya lemari yang diproduksi dalam satu periode dalam satuan unit. Sedangkan Z itu banyaknya kursi yang diproduksi dalam satu periode dalam satuan unit. Untuk pemisahan perubahan apakah benar seperti itu, Ibu? Jangan pakai Z ya, Bu ya. Nanti dikira fungsi tujuan. Oh iya. Z-nya nanti blur sama yang fungsi tujuan. Ganti berarti X1, S2, S3 seperti itu aja nih. Boleh. Atau mau pakai alif bata juga bisa. Alif bata sa. S1, S2, dan S3. Lalu di sini kita menentukan fungsi tujuannya terlebih dahulu. Di sini yang ditujukan yaitu menghasilkan laba maksimal, sehingga fungsi tujuannya di sini yaitu 30.000 dari S1, 30.000 S1 ditambah 40.000 S2. Ini FZ berarti. $40.000 S2 ditambah 20.000 S3. Nah, sedangkan di sini untuk fungsi kendalanya, di sini proses perakitan. Nah, di sini kendalanya yaitu masing-masing perakitan
Untuk meja dibutuhkan 4 jam, lemari 8 jam, dan satu kursi 2 jam perakitan. Sedangkan di sini maksimalnya yaitu 200. Sehingga fungsi kendala untuk perakitan yakni 4x1 ditambah 8x2 dan ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 200. Sedangkan fungsi kendala untuk proses finishing yaitu 2x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 150 jam kerja. Lalu di sini karena meja, lemari, dan kursi tidak mungkin negatif, maka dari itu X1, X2, dan X3 itu tidak mungkin kurang dari 0. Sehingga X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Seperti itu, Ibu. Iya, bagus. Nah, yang untuk fungsi tujuan bisa juga kamu tuliskan dalam bentuk 3x1 tambah 4x2 tambah berapa tuh? 3x3. Terus dalam kurung nanti dalam puluhan ribu. 2x3. Nah, 2 ya, berapa itu? Nah, jadi bisa dituliskan dengan cara seperti itu. Oke, baik. Sudah bagus semuanya. Terima kasih. Plus untuk kelompok 5 ya. Oke. Soal berapa yang belum dibahas? Kayaknya hampir sama semua deh. Ya udah lanjut aja. Bu Raffi bisa lanjut ke cara penyelesaian dengan metode grafik, Bu. J, Bu Susi. Baik ya. Kita masuk ke grafik, monggo Bu Raffi. Langsung saya berikan soalnya aja ya Bu ya. Oke, boleh. Atau pakai soal yang pertama tadi kan juga 2 berubah. Oke. Apa tadi ya yang 2 berubah tadi? Apa bisa ditampilkan mungkin? Kelompok 3 tadi bisa dibacakan, Nak. Kan tadi 2 berubah ya? Belum 3 tadi. Dibacakan Fungsi kendalanya. Enggak, Ibu. Fungsi yang pertama 2x1 2x ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 60. Kemudian Yang kedua 2y kurang dari sama dengan 30. 2x2 Ibu. kenapa Nak? Oh enggak, kan di sini enggak. Biar mudah itu x2-nya saya misalkan y, kemudian x1-nya saya misalkan x. Oke. Yang ketiga 2x tambah y sama dengan 40. Udah gitu? Ya. Kemudian jadi tadi kita inputkan dulu untuk fungsi kendalanya dalam bentuk sama dengan agar kita bisa mendapatkan ruas garisnya terlebih dahulu. Kemudian untuk mengetahui area yang dibatasi oleh ketiga persamaan tersebut, maka kita tinggal menuliskan kembali untuk fungsi kendalanya yaitu 2x ditambah 3y. Tadi berapa Mbak? Kurang dari sama dengan? Iya, kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan 60. Kemudian kita menggunakan ya dan ya. Kemudian 2y kurang dari sama dengan 30. Dengan 30 juga. Oh ya. Terus dan 2x tambah y kurang dari sama dengan 40 ya. Sama, jangan lupa untuk syarat non negatifnya ya. Jadi x-nya lebih besar sama dengan 0 dan y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi kita sudah mendapatkan
areanya ini ya, atau visible areanya, kemudian kita tentukan titik potong yang membatasi titik-titik pojoknya ini ya, yang dibatasi oleh ruas garis itu tadi. Caranya kita memilih intersect. Nah, di sini ada intersect, kemudian kita pilih ruas garisnya, mana yang mau dicari. Nah, jadi di sini artinya adalah untuk fungsi yang pertama, fungsi kendala 2x ditambah 3y sama dengan 60, dan fungsi kendala yang 2y sama dengan kurang dari sama dengan 30 itu memiliki titik potong di 7,5,15. Itu artinya ya. Kemudian kita cari lagi untuk titik potong yang lainnya, yaitu kita menemukan titik B dan lakukan hal yang sama untuk masing-masing titik pojok ya. Kalau misalkan ada yang buka GeoGebra juga bisa ya nak ya. Bisa sambil mencoba. Nah, jadi di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 titik pojok. Nah, dari masing-masing titik pojok ini baru kita inputkan untuk fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya apa, Mbak? Fungsi tujuannya 40x tambah 40x tambah 30y 30y ya. Sudah. sama dengan z. Ya, oke ya. Nah, ini fungsi tujuannya. Lalu kita substitusikan titik-titik A sampai titik E itu ke dalam fungsi tujuannya ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa untuk yang EB, EC, ED, nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa dia akan menghasilkan nilai yang maksimum itu di titik D ya. Nah, di titik D itu adalah titik perpotongan antara fungsi kendala yang A dan fungsi kendala yang C, di mana titik D-nya itu adalah 15,10. Maka fungsi tujuan akan menghasilkan nilai yang optimal itu di titik D, yaitu titik 15 dan 10. Untuk nilai X-nya 15 dan Y-nya 10. Nah, itu kalau kita menggunakan grafik untuk menyelesaikan permasalahan nomor 2 tadi ya Mbak ya. Nomor 2 Mbak? Nomor 1. Oh, nomor 1. Ya, itu ya. Nah, itu caranya untuk melalui titik-titik pojok yang dihasilkan dari perpotongan antara dua fungsi kendala. Metode yang disampaikan Bu Raffi namanya metode titik pojok. Titik pojok. Sekarang kita menggunakan metode yang kita sebut sebagai selidik. Garis selidik di fungsi. Misalkan jadi kita sama dengan K. Iya. Kita misalkan ambil berapa ya? 30 tabu? Boleh. Slidernya. Apa? Ya nggak apa-apa slidernya. Tadi 40x tambah 30y ya. Sama dengan K. Nah, ini bisa kita geser-geser. Dibikin warnanya agak terang merah kah? Biar tampak. Warna. Nggak mau berubah nih Bu warnanya nih Bu. Nggak mau deh ya, ya udahlah. Nggak mau. Ya sudah lelah. Ini digeser. Nah, untuk masalah maksimum kita gesernya mulai dari titik 0,0 ya. Ya. Jadi dari 0,0 bukan dari negatif ya. Jadi karena tadi di daerah negatif kan nggak ada. Jadi kita mulai dari 0,0 kemudian digeser ke atas. Monggo Bu.
Oh, Kurang gede. kurang gede. Kurang besar. Oh iya, itu kan sampai 800 non jawabannya. Iya. Hanya sampai 1000. 1000. Iya, mau nggak deh? Nice. Dari bawah Dari lagi. Nah, hop di situ, nah itu berarti kita menyentuh titik B ya. Jadi yang Iya. pertama kali disenggolnya titik B. Nah, tapi di depannya kan masih ada yang belum kena senggol, berarti belum optimal. Terus, nah titik A, terus titik E, dan terakhir titik D. Nah, yang terakhir kesenggol itu adalah titik optimal. Nama metodenya garis lidik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa menyelesaikannya? Oke, kalau tidak ada jawaban berarti sudah. Oke. Oke, untuk hari ini kayaknya cukup dulu ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita close. Kalau ada silahkan. Pertemuannya akan datang, mohon dibaca kembali seperti apa penyelesaian SPL, sistem persamaan linear, metode Gauss, metode Gauss-Jordan, teknik OBE, operasi baris elementer, dan sebagainya. Diharapkan kalian semua menggunakan komputer ya, bisa pakai Excel atau yang lainnya. Saya rasa itu dari saya. Bu Raffi ada tambahan? Baik Bu, sudah cukup insya Allah. Ya, kalau tidak ada kita close. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Raffi.